Pagi itu, harga-harga melonjak, pasar saham jatuh, dan hanya satu nama yang disebut Trump. Dengan satu dekret, Trump menaikkan tarif impor hingga 100%. Dunia menahan napas, tak ada rudal, tak ada perang, tapi ekonomi global gemetar tetap di sini. Karena ini baru bab pertama dari krisis global terbesar dekade ini. Ketika Amerika batuk, dunia ikut demam. Tarif tinggi membuat rantai pasok kacau. Produk Cina menumpuk di pelabuhan. Investor mulai tarik dana. Harga bahan baku melonjak di seluruh dunia. Dan kamu akan lihat siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Beijing tidak tinggal diam. China menaikkan tarif balasan, menyerang sektor pertanian AS, petani Amerika menjerit. Sementara itu, yuan dipertahankan kuat untuk menekan balik perang dagang. Kini bukan soal ekonomi, tapi soal gengsi. Pasar modal berubah jadi medan tempur. Indeks Dow Jones jatuh, sementara investor Asia beralih ke Shanghai dan Mumbai. Dunia menyaksikan dua bursa saling menantang kekuasaan. Tapi di balik angka-angka itu, ada negara yang justru diuntungkan. Ketika dua raksasa bertarung, negara netral jadi penengah. India dan Indonesia tiba-tiba jadi magnet investasi baru. Investor mencari pelabuhan aman di tengah badai tarif. Apakah ini momentum kebangkitan Asia Selatan dan Tenggara? Pabrik-pabrik meninggalkan China dalam diam. Perusahaan global mulai memindahkan produksi ke Vietnam, Indonesia, dan Meksiko. Dunia menyaksikan lahirnya peta manufaktur baru. Tapi perpindahan itu datang dengan harga sosial yang tak kecil. Tarif 100%. Bukan cuma soal barang, tapi soal bahan bakar dunia. Permintaan minyak turun, harga batu bara jatuh, sementara emas melonjak jadi pelarian investor. Lihat bagaimana ketegangan ekonomi berubah jadi pergeseran kekuasaan energi. Setiap kali dunia takut, emas bersinar lebih terang. Harga emas memecahkan rekor. Bank sentral mulai menimbun cadangan. Dunia kembali ke naluri primitif. Bertahan, bukan berkembang. Tapi tidak semua bisa selamat. Perang tarif perlahan berubah jadi perang mata uang. China dorong perdagangan, pakai yuan. Rusia, Iran, dan Arab Saudi mulai ikut. Hegemoni dolar mulai goyah. Apakah dunia siap hidup tanpa dolar sebagai raja? Di tengah kekacauan, BRICS melihat masa depan. Negara-negara BRICS mempercepat proyek mata uang alternatif dan sistem pembayaran sendiri. Dunia multipolar mulai nyata dan AS tak akan diam. Trump bukan hanya berperang dengan China, tapi dengan seluruh sistem global. Ia menekan WTO, mengancam PBB, dan menarik dukungan keuangan dari lembaga internasional. Dunia kian terbelah, dan yang paling menderita justru rakyat kecil. Dari harga sembako sampai smartphone, semuanya naik. Narasi inflasi menggigit, UMKM terpukul. Dunia sadar, globalisasi yang dulu diberkati kini jadi beban. Dan saat ekonomi berhenti, politik mulai memanas. Dari Amerika ke Eropa, dari Hong Kong ke Jakarta, rakyat mulai turun ke jalan. Ketegangan ekonomi berubah jadi krisis sosial. Dunia terpolarisasi antara proteksionis dan globalis. Krisis ini bukan lagi soal tarif, tapi soal arah masa depan manusia. Di tengah badai, semua mata tertuju pada negara netral. Indonesia dan India mengambil peran mediasi. Forum G20 jadi medan diplomasi baru. Dunia butuh pemimpin yang bisa bicara kedua pihak. Mungkinkah Asia jadi penyelamat globalisme? Setelah 2 tahun perang tarif, dunia sampai di persimpangan. Trump dapat kemenangan politik, tapi dunia kehilangan triliunan dolar. Kini muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang menang? Kamu pikir ekonomi global pulih? Tunggu dulu. 100% tarif, 100% ketegangan, tapi juga 100% peluang bagi dunia baru. Di balik keruntuhan sistem lama, muncul tatanan ekonomi baru yang lebih lokal, digital, dan terdesentralisasi. Jika kamu percaya dunia sedang berubah, tekan subscribe dan bersiaplah
karena bab berikutnya baru saja dimulai.